ini akan merubah aroma tanaman itu menjadi aromanya daun cengkeh gitu ya. Kalau pupus cabai, pentil pari itu nanti aromanya bukan pentil pari, bukan pupus cabai, tapi aromanya adalah daun cengkeh. Fungsinya itu, jadi akan merubah aroma tanaman. Jadi serangga OPT itu nanti kalau datang ke tempat itu dia tidak jadi menyerang tanaman padi, ular tidak jadi makan batang padi, tidak jadi menyerang pupus cabai. Karena apa? Karena aromanya daun. Maka yang kita gunakan ini nanti sebagai aromaterapi, aromaterapi gitu ya. Aromaterapinya ada di daun. Kemudian bahan selanjutnya adalah serai. Ini bisa serai, bisa juga dringo. Nah, ada kan dringo? Ada. Dringo itu aromanya juga menyengat. Ini sama akan menambah aroma ini nanti, sehingga hama itu nanti kalau ke tanaman dia sudah tidak akan menyerang. Karena apa? Aromanya serai dan daun cengkeh. Mboten napa-napa, monggo jenengan padha ngiyup, sing penting aku ora ngiyup. Mboten nek kula melu ngiyup mengira rampung-rampung niku. Kemudian umbi gadung. Kenapa umbi gadung itu tidak pernah boleng? Nah, bahasanya seperti itu. Urung ngerti jenenge umbi gadung bolengan. Berarti ini ular ora gelem, boleng ora gelem. Makanya kalau ular itu boleng ora gelem, empuk-empuk ora gelem, nggih. Maka kita manfaatkan di sini ada racunnya. Racunnya itu kita gunakan, nggih. Nanti kita tumbuk bisa, kita parut juga bisa. Kemudian ada lengkuas. Lengkuas ini mengandung sulfur ya. Kalau orang dulu biasanya panuan gitu, maka diusuk-usuk pakai biji lengkuas. Nah, tanaman kita supaya tidak terserang jamur, insya Allah nanti akan bisa terhindar dari lengkuas. Lah saiki apa mandi wong nganggo amistrastop ora kuat hilang, kami cukup luas. Pencegahan bapak-bapak nggih, ini pencegahan. Kemudian sama ini ada ada jahe, ada temu, ada kunir dan lain sebagainya. Yang saya lupa hari ini tadi sebetulnya akar daun tuba. Akar tuba, Pak. Lupa, maaf. Ini tadi sebetulnya tadi pagi kalau saya ada waktu nyuwan jemu ya. Oh iya. Kita ambil 2 kilan ngeten iki untuk kotor niku. Nggih. Mohon maaf hari ini tadi saya lupa, tapi ini yang paling anu karena ada daun tuba tadi. Ini semua, Pak, nggih. Ini Pak Punten, niki semua dibecek, digeplok, nggih. Kemudian dicampur dengan air, nggih, dicampur dengan minyak cengkeh, nggih. Ukurannya bagaimana? Ukurannya kalau ini airnya 5 liter, ini 1 liter. 1 dibanding 5. Kenapa tidak 10? Kalau nanti airnya terlalu banyak, aromanya kurang menyengat. Jadi 1 liter daun cengkeh, airnya 5 liter. Ditambah kemudian dari empon-empon yang sudah tersedia. Oke, terima kasih. Ini dideplok dulu, Mas Esli, tolong dipraktekkan paling ora dideplok pira wonten. Nggih. Nggih. Pedas kabeh. Semua bahan-bahan dimasukkan. Kalau Bapak Ibu ingin nanti lebih efektif lagi, cari barang-barang yang aromanya memang menyengat dan tidak disukai oleh serangga. Contohnya apa? Kita tahu kalau daun itu tidak sukai serangga, maka daun itu akan utuh selamanya, Pak. Kemudian serainya, Mas, bisa diambil aja di semua ditumbuk. Ya, kalau bisa halus, Pak, ya, halus, kemudian ditaruh di air, Mas. Kalau di air, ya, langsung aja disuntak di air. Ya, dituang di air semua. Dituang di air semua. Nah, kemudian untuk
penyimpanan setelah dicampur dengan air, maka ditambah ini. Bantu Pak Yadi, dibantu. Nah, untuk minyak daun cengkeh Pak, minyak daun cengkeh ini dituang, ya. Karena ini 25 liter ya, kalau penuh ini 25 liter, maka ini butuhnya adalah 5 liter. 5 liter semua Mas, ya semua. Ini minyak daun cengkeh. Gitu ya, belum punya bibit itu langsung hubungi saya. Insya Allah banyak kami bibit. Kemudian setelah itu ditaruh di ini Mas, untuk proses penyimpanan ditaruh di jerigen. Kemudian setelah ditaruh di jerigen, ini yang paling efektif adalah selama 1 minggu. Jadi selama 7 hari setelah ditaruh di jerigen ini sudah bisa diaplikasikan. Kalau toh terpaksa penjenengan tidak kanten sampai 1 minggu, nanti besok pagi ini sudah bisa dipakai Pak. Besok pagi sudah dipakai. Bagaimana dosisnya? Dosisnya 1:20. Oke, 1 liter dari air campuran ini dibanding dengan 20 liter air. Kalau 1 tangki yang 14 liter berarti tidak sampai 1 liter. Oke. Kalau 3/4 liter untuk 1 tangki. Kemudian disemprotkan di lahan. Ini terjadi pengalaman ini paling efektif ada di Pasuruan. Teman-teman di Pasuruan itu sudah tidak ada hama wereng Pak. Karena apa? Wereng itu akan menyerang padi ketika padi itu aromanya tidak seperti padi Pak. Wereng itu menyerang karena di situ terlalu gelap, terlalu pekat sehingga banyak terjadi aroma-aroma yang tidak disukai. Akhirnya werengnya ada di sana. Kalau nanti kita aplikasikan dengan ini, maka aroma batang padi penjenengan itu aromanya aroma terapi daun cengkeh dan empon-empon ini, sehingga insya Allah kalau dengan aplikasikan sebelum ada wereng, maka wereng tidak akan menyerang. Di cabai juga demikian. Dicoba di cabai itu jangan sampai terkena keriting Pak. Sebelum keriting dikasih ini, sehingga kalau ada trip yang datang, maka trip itu tidak jadi menghisap daun cabai yang masih muda, maka insya Allah tidak akan terjadi keriting. Kalau sudah keriting disemprot pakai ini ya tidak akan deber Pak. Jadi ini untuk pencegahan. Tidak boleh Pak, semuanya boleh. Tapi efektif mana gitu ya? Jenengan lebih efektif mana? Karena gini, kalau penjenengan dadak numbuk daun cengkeh itu yang bagus, yang bisa diambil itu yang kering Pak. Yang kering sehingga minyaknya yang bentuk minyak atsiri itu sudah diambil. Minyak atsiri yang dimiliki oleh kandungan daun cengkeh itu sudah diambil sehingga tinggal limbahnya saja. Jadi aromanya Pak. Jadi kalau minyak asin yang ada di daun cengkeh itu yang bersifat